jambulnya naik. Jadi ini surili ini sebenarnya hewan yang sangat modis. Dia suka naik-naikin jambulnya. Adik-adik, surili ini juga punya makanan kesukaan sama kayak Otan. Gitu ya? Makanan kesukaannya apa, Otan? Nggak tahu. Nggak tahu mulu. Adik-adik juga nih, Karesa kasih tahu. Dia sangat suka makan buah-buahan. Makanya dia bisa bergerak dengan cepat dan lincah. Karena suka makan buah, badannya jadi sehat. Adik-adik suka makan. Jangan berisik ya. Kita kagetin Kak Resa. Halo Kak Resa. Aduh, Otan, ngagetin aja. Otan, jangan berisik. Kita perhatikan surili yang ada di situ ya. Ayo, ayo. Nah, Otan, sekarang Karesa mau jelasin. Untuk adik-adik, kita amati. Kita amati tuh surilinya ya. Iya. Jadi adik-adik, tahu nggak? Surili itu ada dua jenis di Indonesia. Yang pertama surili yang kayak gini nih. Surili apa namanya? Pintar, surili Sumatera. Yang kedua ada juga di Pulau Jawa, namanya surili Jawa. Dan mereka punya ciri-ciri yang berbeda loh. Otan tahu nggak ciri-cirinya? Enggak. Ya, sekarang Karesa kasih tahu. Adik-adik juga Karesa kasih tahu. Yang ini nih, ini adalah surili Sumatera. Ciri-cirinya adalah badannya berwarna kelabu tetapi ada warna-warna orange, agak kuning kecoklatan yang menghiasi sekitar jidatnya, jambulnya tuh. Kemudian ada juga di sekitar pipinya warna orange, sama tubuh bagian depan dan sedikit tubuh bagian sampingnya dihiasi bulu-bulu berwarna orange. Ini keren. Ya hampir kayak Otan tuh, coklat-coklat orange gitu. Ini keren ya tuh. Iya, kamu keren. Terus bedanya nih sama surili Jawa, tahu nggak adik-adik? Nggak tahu? Otan tahu? Enggak. Saya kasih tahu lagi. Bedanya adalah warna bulu surili Jawa yang hitam keabu-abuan. Tapi mereka punya kesamaan. Tahu kesamaannya? Enggak? Otan? Enggak. Karesa kasih tahu lagi ya? Iya. Sabar Otan. Mereka sama-sama punya jambul. Jambul. Iya, mereka sama-sama punya jambul. Coba adik-adik perhatikan tuh, kalau dia lagi diem, set, 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 jambulnya naik. Jadi ini surili ini sebenarnya hewan yang sangat modis. Dia suka naik-naikin jambulnya. Adik-adik, surili ini juga punya makanan kesukaan sama kayak Otan. Gitu ya? Makanan kesukaannya apa, Otan? Nggak tahu. Nggak tahu mulu. Adik-adik juga nih, Karesa kasih tahu. Dia sangat suka makan buah-buahan. Makanya dia bisa bergerak dengan cepat dan lincah. Karena suka makan buah, badannya jadi sehat. Adik-adik suka makan buah? Pinter. Tapi selain buah-buahan, dia juga suka makan makanan yang lain. Otan tahu? Iya. Makan apa? Meja. Ah, meja. Bukan. Es krim. Wah, bukan es krim. Masa surili makan es krim? Emang ada yang jualan es krim di hutan? Dia suka makan pucuk-pucuk daun yang masih lembut dan masih muda. Itu adalah makanan kesukaannya surili. Resa, aku nggak bisa lihat mukanya tuh. Pindah yuk. Oke, kita pindah. Adik-adik, Karesa sama Otan akan pindah posisi supaya bisa melihat wajah surili yang lucu. Yuk, yuk. Yuk, 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 yuk. Aduh, gitu. Wah. Tanahnya banyak humus. Nah, adik-adik, si surili ini punya rumah yang sangat indah. Rumahnya adalah hutan yang lebat sekali. Jadi surili ini kalau pagi-pagi dia bangun, wah, terus dia manjat-manjat pohon, kucluk, 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 kucluk. Terus dia cari makan. Nah, karena dia butuh makanan, makanya dia butuh hutan yang masih terjaga. Dan di sini hutan-hutannya masih sangat lebat, pohon-pohonnya tinggi, dan buah-buahnya masih cukup banyak. Gitu, Otan. Iya. Aku mau tanya dong. Mau tanya apa, Otan? Ini, kalau hutannya ditebangin, surilinya bisa hidup nggak? Wah, kalau hutannya ditebangin, pohon-pohonnya ditebangin maksudnya? Iya, aku salah ngomong. Iya, pohon-pohonnya.
Kalau pohon-pohonnya ditebangin, ya surilinya nanti kekurangan rumah. Dia pasti kesel karena dia butuh pohon yang menghasilkan banyak buah untuk bisa tetap hidup. Gitu ceritanya. Dan hutan tropis dataran rendah seperti yang ada di Sumatera ini adalah rumah yang paling nyaman bagi surili. Adik-adik pasti pengen kan punya rumah yang nyaman, punya rumah yang indah, punya rumah yang bersih. Iya, aku juga. Tuh, Otan aja senang. Nah, buat si surili, hutan yang lebat itu adalah rumah yang paling nyaman. Itu ceritanya. Tapi nih, adik-adik dan sahabat Nusantara, surili ini sekarang lagi sedih. Otan tahu nggak kenapa dia sedih? Enggak, kasih tahu aku dong. Aku kasih tahu ya. Ini informasi penting buat adik-adik dan juga Otan. Iya, apa itu? Sabar. Jadi nih, dalam kegembiraannya tinggal di dalam hutan yang masih lebat, ternyata masih banyak sekali wilayah-wilayah hutan di Sumatera ini yang berubah fungsi. Maksudnya apa, Kak Risa? Berubah fungsi itu, tadinya hutan lebat nih, pohon-pohonnya banyak, hutannya rimbun, satuannya juga banyak. Tetapi berubah menjadi perkebunan, berubah menjadi lokasi tambang, sehingga satwa-satwa yang ada di situ jadi bingung. Kok bisa bingung? Iya, coba nih adik-adik. Kalau adik-adik punya rumah, tahu-tahu isi rumahnya berubah. Adik-adik bingung kan? Sama, hewan juga begitu. Surili juga jadi bingung karena banyak wilayah di tempat tinggalnya yang berubah menjadi bukan hutan lagi. Oh gitu ya. Adik-adik dan sahabat Nusantara, Kak Resa seneng banget. Di sini hutannya masih rimbun, masih banyak pohon-pohon, dan pastinya kalau pohonnya banyak, juga banyak kehidupan. Aja ya hidup di sini ya. Kak Resa, kita lanjutkan petualangan kita. Adik-adik, sekarang kita ketemu sama salah satu penghuni rimba di sini. Kak Resa harus waspada nih, membagi konsentrasi, menghadap adik-adik dan menghadap. Lihat apa yang ada di situ? Tahu apa? Betul, ini adalah ular. Sebentar ya, Kak Resa perhatikan dulu. Kalau dilihat dari bentuk kepala, warna, dan ekornya, ini adalah ular bajing. Kenapa disebut ular bajing? Karena makanan kesukaannya adalah bajing yang tinggal di pucuk-pucuk pohon tinggi. Nah, orang-orang juga sering menyebut jenis ini sebagai ular hijau karena warna tubuhnya yang hijau dan dihiasi oleh corak-corak kehitaman. Dan kadang juga ada yang bilang ular pucuk karena dia suka tinggal di pucuk-pucuk pepohonan. Kak Resa mau pindah posisi nih karena kalau persis berada di hadapannya, dia bisa dalam sekejap menyerang dan menggigit Kak Resa. Ini udah lebih aman posisinya. Lihat, warna tubuhnya yang hijau nyaris sama dengan daun-daun tempat dia berada sekarang. Dia melilitkan tubuhnya pada ranting-ranting dan pucuk-pucuk dedaunan. Dan warna hijau ini adalah sebuah warna yang dikaruniai oleh Sang Pencipta supaya dia bisa menyamar. Keren ya? Tempat tinggalnya hijau, tubuhnya warna hijau. Jadi kalau dia bergerak, set, nggak kelihatan sama hewan yang lain. Dan dalam sekejap, dia bisa menyergap. Adik-adik, tuh, lihat. Lidahnya yang menjulur-julur itu adalah sebuah alat perasa atau alat pendeteksi. Sekarang Kak Resa mau berkeliling sejenak, melihat ular ini dari sudut yang berbeda. Yuk adik-adik ikut yuk, supaya kita bisa lihat. Nah, dari sini Kak Resa bisa melihat warna ekornya yang berbeda dari warna tubuh. Warna ekornya ini agak kuning keperak-perakan. Tuh, warnanya beda loh. Kurang lebih panjang ekor yang berwarna kuning keperak-perakan ini sekitar 30 cm mungkin ya.
Kalau dilihat dari lingkarannya, mungkin ular ini panjangnya sekitar 1,5 meter. Kalau dari sini, Kak Resa bisa melihat kedua matanya yang berwarna hitam dan mulut yang selalu siaga. Kepalanya bergoyang-goyang, lihat. Mungkin dia melihat sesuatu. Dan ini yang Kak Resa suka dari ular. Dia selalu bergerak dalam sunyi.